menanggapi bencana yang telah melanda saudara kita di Sumatera? Mungkin sebagai public figure seperti apa menanggapinya? Terutama saya pribadi dan keluarga mengucapkan berduka cita dan belasungkawa terhadap saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sampai dengan Aceh. Siapapun tidak ingin ada bencana, dan saat ini sedang terjadi bencana, mari kita merenung bahwa jangan sampai ini terjadi kembali. Adakah keinginan lu untuk berdonasi ke sana atau lu pengen mengunjungi musibah itu seperti apa? Alhamdulillah hari pertama saya mendengar kejadian tersebut saya sudah melakukan donasi, tapi memang tidak saya publikasikan. Dari dulu saya kalau melakukan donasi tidak pernah publikasikan. Pernah satu kali hanya untuk yayasan kanker yang saya memang harus digusuli pada saat dulu. Cuman kalau kemarin ditanya ada keinginan untuk donasi atau enggak, saya sudah melakukan itu dengan keluarga. Sorry, Pi, kemarin nggak ikut bareng sama Pak Ketua, Pak Julhas, apa tim yang lain ke sana? Kebetulan saya tidak dapat agenda untuk berkunjungan ke sana mendampingi Bapak. Yang berkunjungan ada teman-teman yang lain yang mendapat kesempatan ke sana. Di kondisi kayak gini kan banyak sekali orang yang mau membantu. Mungkin ada yang ini gini poinnya adalah ketika semua berbondong-bondong ke Sumatera ya untuk membantu, tapi ada juga oknum-oknum yang mencari kesempatan di luar itu. Politisi, pencitraan, bahkan mengambil keuntungan, kan ada akumulasi ternyata bukan buat kesana pribadi. Hal-hal kayak gini gitu. Apalagi dia disinggung pejabat ya. Dalam keadaan force major atau bencana apapun, mau itu dari kalangan politik, selebriti, warga sipil, yang namanya bantuan tidak ada kata pencitraan. Yang namanya bantuan, bantuan. Yang namanya membantu. Pencitraan adalah asumsi terhadap siapa yang melihat dan siapa yang menilai. Mau itu politisi siapapun, mau itu tersangkanya pun yang datang ke situ, mau itu penyebabnya perusahaan tersebut. Kalau sudah namanya bantuan, kita tanggapi dulu baiknya bantuan. Jangan kita lihat misalnya ada perusahaan A datang ke situ yang membuat kesalahan, dia jadi seolah-olah membantu, reboisasi, bantuan, dibilang pencitraan. Yang namanya bantuan tetap bantuan. Bahkan Pak Menteri Menko datang kemarin ke sana melakukan bantuan dan koordinasi langsung dianggap sebuah pencitraan. Siapa lagi? Siapapun pejabatnya, mungkin Raja Juli Antoni kemarin datang ke situ melakukan bantuan dianggap pencitraan. Kita lupa bahwa yang namanya bantuan kita harus highlight dulu adalah bantuannya, bukan citra atau pencitraannya. Saya kurang setuju. Yang namanya keadaan bencana alam tidak ada satupun di dunia ini yang menginginkan mengalami tersebut. Jangan pernah kita anggap bantuan adalah sebuah framing pencitraan. Influencer datang ke sana, silahkan datang, dia melakukan konten, dia melakukan bantuan. Yang dilihat tolong bantuannya dulu, baru yang lain-lain. Kita jangan menjustifikasi orang yang sudah melakukan sebuah bantuan dianggap pencitraan. Kasihan. Niat baik orang sudah membantu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nanti kalau seperti itu nggak ada orang yang satupun yang mau membantu, termasuk politisi, termasuk influencer ataupun artis. Jangan pernah berasumsi bahwa pencitraan lebih duluan daripada bantuan. Artinya lo ingin pencitraan itu dihilangkan dulu lah, kita fokus kepada korban-korbannya seperti itu mungkin? Bukan. Kita menanggapinya jangan menganggap itu adalah sebuah pencitraan, tapi anggaplah itu adalah sebuah bantuan dulu yang dianggap adalah kemuliaan dan kemanusiaannya dulu. Jangan dianggap pencitraannya. Saya tidak membela siapapun, ya. Dalam kondisi bencana, ada bapak saya, Pak Julhas, orang yang saya anggap ayah saya yang menikahkan saya, datang sana melakukan sebuah bantuan, mengangkat sebuah beras dianggap pencitraan. Mereka lupa bahwa beliau datang ke situ membawa sebuah bantuan. Dia di situ membawa sebuah kebijakan, Bulog diminta untuk melakukan 2 kali lipat dari stok yang saat ini ada. Siapa yang bisa melakukan itu? Beliau. Apakah masyarakat bisa melakukan itu kebijakan? Tidak bisa, ada otorisasinya. Mereka otorisasinya di situ. Anggaplah sebuah bantuan itu tidak datang. Terus siapa yang mau lakukan? Jangan sampai kita persepsinya terbalik-balik. Terimalah dulu bantuannya, lihat dulu kemanusiaannya, framing lainnya jangan didahulukan, jangan sampai terbalik. Tapi ada yang beranggapan bahwa penebangan hutan dulu dilakukan oleh Pak Julhas. Dapat izin dari Pak Julhas, itu seperti apa? Kalau saya melihat klarifikasi yang dilakukan oleh Ayahanda Julhas di tempatnya Denny Sumargo semua sudah jelas, sudah lengkap bahwa beliau memberikan Tesonilo adalah sebagai tata ruang, bukan perizinan. Namun
kementerian selanjutnya saat ini baru terjadi. Siapa yang salah? Biar yang berwenang mengusut dan menyatakan siapa yang bersih. Oke, kalau melihat sosok Ferel di sana kan jadi ramai juga dari perbincangan tuh. Lo sendiri melihat bagaimana tuh? Yang namanya Verrel Bramasta saat ini mempunyai tanggung jawab menjadi DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat. Dia datang atas nama pribadi, atas nama Dewan Perwakilan Rakyat. Fashionnya dia dikritik, tapi apakah ada orang yang melihat nilai bantuannya dia yang dia lakukan ke situ? Sekali lagi, siapapun, mau itu Ferry Irwandi, mau itu Verrel Bramasta, mau itu Zulkifli Hasan, mau itu Raja Juli Antoni, jangan dilihat sebuah kameranya dulu, framing pencitraannya, tapi lihat bantuannya dia melakukan apa. Ferry Irwandi melakukan 10 miliar, luar biasa. Mas Gibran, Wapres mengapresiasi tersebut. Itu adalah bukti bahwa masyarakat kita kuat. Jangan kita justifikasi. Saya juga kurang setuju ada anggota dewan yang bilang orang yang sok-sokan itu, gitu kan? Jangan kayak gitu. Beliau orang biasa bisa mengumpulkan 10 miliar, melakukan bantuan, lalu di framingnya yang negatif. Sama, Pak Zulhas juga melakukan sebuah bantuan, mengkali lipatkan 2 bantuan Bulog dengan kapasitas dia, otoritas dia, tapi di framing angkat beras. Verrel Bramasta sebagai anggota dewan, yang bukan dapilnya dia, masih mau datang. Pertanyaan saya, yang anggota dewan dapil yang situ, kan nyatanya ada malah bupati yang malah umroh. Gitu loh. Ini kan sebuah bencana, kita nggak ada yang mau gitu loh. Jangan pernah sekali-kali melihat sebuah framing pencitraan, tapi lihatlah bantuan apa yang dia datang. Berarti sempat ngechat Ferel nggak nanya kondisi mungkin setelah dapat bulian dari masyarakat tentang sejauh ini sih so far nggak ada masalah ya. Saya cuma komunikasi, bro, yang semangat, niat baik kamu adalah datang ke situ dengan bantuan, karena memang beliau adalah sosok public figure yang melekat di dalam dirinya, fashionnya memang sudah fashionable, ya sudah, mau gimana gitu. Tapi ada sisi positifnya, bahwa masyarakat di sana melihat sosok Verrel datang membawa sebuah bantuan dengan rombongan. Itu satu poin yang penting. Di sana sekiranya kita nggak bisa prediksi atau apapun lah ya, tapi kita hanya bisa mencegah. Sekarang yang dilakukan oleh Pandawara adalah mencoba untuk mencegah terjadinya puluhan tahun lagi nanti dengan cara membeli hutan. Bang Densu udah. Kamu gimana tanggapannya? Saya setuju. Gerakan positif harus kita dukung. Kalau itu dimulai dari masyarakat sipil, bisa berkolaborasi dengan pemerintah, nanti akan lebih baik. Ada masyarakat yang melakukan reboisasi, ada undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga tata kelola daerah. Bisa dibilang itu tata ruang nanti. Tidak boleh ada izin konsesi, tidak boleh ada izin penebangan, tambang dan lain-lain, villa dan lain-lain. Kan luar biasa. Itu pernah dilakukan oleh salah satu pengusaha yang membeli hutan di Amazon. Dia melakukan itu dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Di sekitarnya dijadikan daerah khusus, daerah yang tidak boleh jadi tata ruang yang lain selain adalah untuk penghijauan. Sepakat berarti ya? Sepakat. Kalau ada coba untuk Kalau bahasa anak mudanya, goceng pertama gue ikut. Karena tujuannya bagus gitu loh. Terkait Pak Zulhas dijadikan meme, ada pembahasan nggak sih Pak Zulhas itu akan menindaklanjuti yang membuat meme tersebut? Ayahanda Zulhas berhati yang sangat mulia. Saya tahu beliau, dia tidak pernah beliau tidak pernah melaporkan orang-orang yang menyebarkan fitnah, membuatkan meme. Itu adalah hak demokrasi masyarakat, dan beliau tahu bahwa dia adalah seorang pejabat yang saat ini siap untuk dikritik, diberikan masukan, dan dijadikan bahan meme pun gak ada masalah selama itu tidak menyanggung suatu hal yang sensitif. terakhir, pemulihan ini pasti akan panjang ya. Trauma healing, pembangunan lagi segala macam. Sebagai anak muda harapanmu apa sih ke depannya untuk menghalau lah. Kita harus menghalau misalnya kan kita apa sih harus lakukan dengan hal ini. Sebagai anak muda, kalau kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Pandawara, Ferry Irwandi, itu adalah good movement. Tapi juga sebagai anak muda, gue ingatkan juga, ayo kita juga melek politik, karena masa depan kita itu kalau tidak dari anak muda, nanti pejabat-pejabat itu lagi yang melakukan itu. Saya sedang belajar di politik, makanya suatu saat kalau saya dapat kesempatan, saya udah tahu apa keinginannya anak muda itu.